Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap terjaga, diam di rumah, oke? Kali ini Bapak akan kasih satu materi di tema 9, yaitu tentang kekayaan sumber energi yang ada di Indonesia. Jangan kemana-mana ya, saksikan. Oke, kita masuk ke materi ya. Kita masuk ke materi kekayaan sumber energi yang ada di Indonesia. Khususnya adalah energi air sebagai sumber listrik, tenaga listrik. Jadi gini, air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah sebagai sumber energi pembangkit listrik. Jadi itu biasa disingkatnya sebagai PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air. Nah, itu adalah salah satu manfaat dari adanya air. Nah, memang air itu adalah sumber sumber daya alam yang sangat besar yang ada di dunia ini. Jadi memang kita bisa memanfaatkannya sebagai energi listrik. Jadi kayak gitu ya. Oke, sumber daya alam air sebagai tenaga listrik. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu upaya yang memang dapat dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Jadi memang udah banyak banget tuh yang udah pakai tenaga air sebagai bahan untuk energi listrik ya. Contohnya nih yang bisa kita manfaatkan dengan adanya air yaitu adalah waduk dan bendungan ya. Waduk dan bendungan itu adalah salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari bendungan atau waduk itu digunakan untuk menggerakkan turbin sebagai mesin yang memutar di dalam air yang akan membangkitkan energi listrik. Jadi turbin itu nantinya difungsikan sebagai alat untuk membangkitkan listrik. Jadi kayak gitu ya. Oke, terkait dengan sumber air sebagai tenaga listrik itu memang sangat berpengaruh bagi banyak manusia gitu. Khususnya untuk lingkungan ya. Lingkungan itu sangat membutuhkan air bagi kehidupan manusia. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Lingkungan menjadi penyedia berbagai sumber daya itu ya, termasuk air tersebut ya, sebagai energi yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan manusia. Tanpa adanya air, sumber energi air, petani tidak bisa mengairkan sawahnya, ya kan? Tanaman-tanaman padinya, sayuran dan lain-lain. Tanpa adanya air, peternak tidak bisa memberikan minum hewan-hewan ternaknya. Jadi itu adalah salah satu contoh bagaimana sumber air sangat bermanfaat bagi kehidupan sosial atau kehidupan manusia. Oke, berkenaan dengan lingkungan sebagai tempat sosial, kita berinteraksi antara manusia dengan manusia, bagaimana kita bisa membudidayakan tumbuhan, bagaimana kita bisa merawat hewan-hewan, ya kan? Lingkungan sebagai tempat mencari makan juga bagi manusia, ya. Misalkan contohnya seperti nelayan memperoleh nafkah, ya kan, seorang nelayan nih memperoleh nafkah atau dia mencari rezekinya dengan adanya sumber daya alam yaitu adalah laut, dan dia memanfaatkan ikan sebagai pengembangan ekonominya ya. Oke, dari nelayan yang mencari hidup di laut, ikan itu bisa dimanfaatkan sebagai pengembangan ekonomi yang nantinya akan diproduksi lalu dijual belikan di pasar, ya kan, dan itu nanti juga bakal diambil alih oleh pengusaha, ya kan, dalam pengolahan bahan-bahan tersebut. Nah, dari situ akhirnya manusia bisa bertahan hidup. Oke, selanjutnya itu adalah lingkungan sangat bermanfaat untuk tempat tinggal kita, ya kan. Kalau misalkan memang kita memiliki tempat tinggal, itu pasti tidak terlepas dari adanya sumber daya alam yang membantu untuk kita membangun rumah, contohnya membangun gedung, dan itu bisa pastikan sebagai tempat tinggal kita, sebagai tempat berteduh, ya kan. Yang awalnya memang kita merasakan kepanasan, ketika kita memanfaatkan alam, hasil dari sumber daya alam yang memang kita manfaatkan. Jadi kayak gitu ya, ya kan. Akhirnya memang setiap orang itu bisa berupaya untuk membangun sebuah pondasi dari bahan-bahan, misalkan seperti bebatuan, seperti bahan-bahan bangunan, itu pun hasil dari sumber daya alam yang ada. Jadi kawasan-kawasan yang memang
sumber daya alam itu sangat bisa dimanfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Khususnya adalah lingkungan sebagai tempat tinggal kita semua. Oke, dan selanjutnya lingkungan sebagai tempat bekerja. Setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk melangsungkan kehidupannya, untuk mencari nafkah, untuk mencari makan. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjadinya interaksi sosial antara manusia dengan manusia. Bagaimana nanti manusia bisa membicarakan sesuatu hal yang akhirnya nanti bisa membantu manusia tersebut. Jadi gitu ya, lingkungan sosial itu sangat bermanfaat bagi kita sebagai makhluk sosial, karena memang dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Jadi kayak gitu ya. Jadi itu materi yang akan Bapak sampaikan gitu. Jadi kita sebagai makhluk sosial bisa memanfaatkan sumber energi yang sangat banyak dari kekayaan alam yang ada di Indonesia. Jadi kayak gitu ya anak-anak ya. Jadi kita nih sebagai makhluk yang bergantungan dengan orang lain itu juga tidak bisa hidup sendiri. Jadi kayak gitu. Memang sebagai manusia sosial kita harus berupaya untuk berinteraksi dengan siapapun, termasuk bagaimana kita menjaga tumbuhan, bagaimana kita menjaga hewan-hewan ternak, menyayanginya, dan itu salah satu bagaimana kita melestarikan sumber daya alam yang ada di Indonesia khususnya. Dan jangan lupa untuk menjaga alam ya, menjaga lingkungan sosial. Bagaimana coba kalian bayangkan ketika memang lingkungan sosial nantinya terganggu, itu pasti yang akan rugi adalah kita-kita juga nih sebagai manusia ya. Jadi itu pesan dari Bapak, jangan merusak lingkungan. Contohnya adalah buanglah sampah pada tempatnya, ya kan? Bagaimana kalian bisa melestarikan tanaman. Kalau bisa di rumah kalian tuh harus ada tanaman ya. Jangan sampai semuanya bangunan, karena itu mempengaruhi juga siklus perkembangan bumi yang nantinya juga bisa mempengaruhi manusia, khususnya adalah kita sebagai manusia sosial. Jadi itu ya. Oke, itu aja yang Bapak bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan ada kata-kata yang tidak jelas, tolong dimaklumi ya. Jadi semoga bermanfaat. Tetap di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.